Hai, yang di sana. Dina menyapa Kainan. Gadis tersebut makan malam di restoran seperti biasa. Dia suka melihat Kainan bekerja, jadi dia akan tinggal di restoran dan memesan secangkir kopi sambil menunggu pria itu menyelesaikan pekerjaannya. Dan ini terjadi hampir setiap malam. Kainan akan mengantarnya pulang dan keduanya akan mengobrol hangat di sepanjang jalan. Rumah mereka memang searah. Hai, seperti biasa. Dia bertanya padanya dan mengeluarkan catatan. Ya. Tapi tolong tambahkan 1 puding coklat untuk malam ini. Dia tersenyum. Oke. Dia membalas senyumannya. Kainan terus melanjutkan pekerjaannya sampai jam kerjanya selesai. Dia pergi ke loker untuk mengambil tasnya sebelum keluar dari restoran. Dia berjalan ke sisi jalan dan menemukan bahwa Dina sudah menunggunya di sana. Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku mantel dan berjalan ke arahnya. Hai, ayo kita pulang. Dina mengangguk. Bagaimana dengan pekerjaanmu hari ini? Normal, tapi hari ini lebih banyak orang yang datang ke toko. Ya, mungkin karena mendekati Natal dan Tahun Baru. Begitulah, orang tua akan membeli mainan untuk anak-anak mereka. Jadi itu sebabnya tokomu mendapat banyak pengunjung. Kebanyakan orang tua membelikan anak-anak mereka dengan gadget dan robot mini. Tidak seperti ketika kita masih muda. Dia tertawa. Ya, bersyukurlah, Kai. Kamu masih memiliki kenangan yang indah di masa kecil. Oh iya, tempo hari aku bertemu dengan istrimu. Dia terlihat marah padaku. Dari apa yang bisa kulihat, dia benar-benar seperti yang kamu gambarkan. Dina menggelengkan kepalanya. Dia memang begitu. Maaf jika dia membuatmu kesulitan. Tidak apa-apa. Tetapi jika kamu benar-benar tidak bisa menanganinya, mengapa kamu tidak menceraikannya saja? Kainan menghela nafas. Aku tidak bisa. Dia tidak akan pernah melepaskanku. Aku tahu pengacara yang baik yang bisa membantumu untuk bercerai dengannya. Jika kamu mau, dia menyarankan. Meski begitu, ayahnya akan dalam sekejap jika aku menceraikannya. Jadi lebih baik dia yang menceraikanku. Dengan begitu, aku masih bisa hidup tanpa dihantui bayang-bayang ayahnya. Dina berbalik untuk menatapnya. Ngomong-ngomong, siapa sih dia? Sekali lagi dia menghela nafas sebelum menjawab. Dia putri dari keluarga yang sangat kaya raya, yang pundi-pundi kekayaannya tidak akan habis 7 turunan. Jadi jika dia yang menceraikanmu, semuanya akan baik-baik saja. Begitu maksudmu? Sepertinya begitu. Kau tahu, aku bisa membantumu. Aku tahu benar kelemahan terbesar seorang wanita. Hah? Apa itu? Kurasa hanya monsterku seorang yang sangat keras kepala untuk disingkirkan. Dina terkekeh dan menghentikan langkahnya. Begitupun dengan Kainan. Mereka saling menatap satu sama lain sekarang. Apakah kamu bersedia melakukannya jika aku memberitahumu? Gadis itu bertanya padanya. Mengerutkan alisnya, ia bertanya. Melakukan apa? Kai, jika kamu ingin bebas, kamu harus berkencan denganku.
Dia menyarankan. Apa? Kainan sedikit terkejut mendengar idenya. Dia tidak salah. Dia menawarkan diri untuk berkencan dengan suami orang. Dia tidak akan tahan jika kamu memiliki wanita lain selain dia. Jadi, jika kamu ingin terbebas darinya, berkencanlah denganku. Kupikir aku adalah kandidat terbaik untuk posisi ini. Bukan begitu? Wow, tunggu Den. Dia benar-benar monster. Apa kamu tidak takut jika dia? Ucapnya dengan ekspresi khawatir. Dia tidak akan melakukannya. Percayalah padaku. Pikirkan baik-baik. Toh, aku hanya ingin membantumu. Dia berjalan lagi dan Kainan mengikutinya dari belakang. Keduanya tidak banyak bicara setelah itu sampai mereka berpisah di tikungan jalan. Bandung, Indonesia. Nadine terbangun dalam keadaan suaminya memeluknya. Dia meregangkan tangannya dan mengerang. Pagi sayang. Dev mendekatkan bibirnya ke leher istrinya itu. Karena hari ini dia mengambil cuti untuk mendinginkan badai dalam berita, dia memutuskan untuk tinggal di rumah bersama istrinya hari ini. Nadine melingkarkan tangannya di bahunya. Apa yang ingin kamu lakukan hari ini? Dia menatapnya masih di dalam posisi tempat tidur, malas dan bisakah kamu mencarikanku buku sketsa dan pensil? Nadine bertanya dan itu membuat Dev mengerutkan alisnya. Tolonglah sayang. Dia memasang wajah imutnya. Oke, aku akan memanggil pelayan untuk mengirim barang-barang itu. Setelah pelayan mengantarkan barang-barang yang dia minta, Dev duduk di samping Nadine di sofa di dalam kamar tidur. Kau ingin menggambar sesuatu? Tanyanya. Nadine tersenyum. Dia kemudian menatapnya. Aku ingin kamu menjadi modelku hari ini. Duduklah di sana. Dia menunjukkan jarinya ke kursi kayu yang menghadap jendela tidak jauh darinya. Kamu bisa menggambar? Dia bertanya dan merasa ini agak aneh. Aku akan membiarkanmu melihat hasil coretanku nanti. Dia mendorongnya perlahan, memintanya untuk pindah ke kursi yang dia tunjukkan tadi. Oke. Dev akhirnya bangkit dan duduk di kursi sesuai dengan instruksi istrinya. Statis dan tidak bergerak sama sekali. Nadine fokus pada gambarnya. Terkadang dia akan meliriknya sekilas dan fokus kembali pada sketsanya. Sementara dari pandangan Dev, Nadine terlihat sangat seksi. Rambutnya yang masih acak-acakan serta kemeja putihnya yang hanya dipadukan dengan celana dalam dan cara dia meliriknya begitu memikat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki pandangan seperti ini padanya. Jantungnya terus berpacu setiap kali dia membuat gerakan kecil. Rasanya seperti dia jatuh cinta padanya setiap hari. Matanya tertuju padanya dari awal sampai Nadine selesai menggambar. Nadine tersenyum puas melihat hasilnya. Kau ingin melihatnya? Dia bertanya dan melihat ke arah suaminya yang masih duduk di kursi di depannya. Dev baru tersadar saat Nadine bertanya padanya. Dia tersenyum dan berjalan ke arahnya, duduk di sofa di sampingnya. Nadine menyandarkan wajahnya ke bahunya. Nah, lihatlah, ini adalah gambarku, dan aku memberikan hadiah ini padamu. Dia tertawa.
Dev melihat hasil sketsanya. Dia kagum dengan lukisan itu. Wow, apakah benar-benar istriku yang gambar ini? Tanyanya tidak percaya. Dia mengangguk. Aku tidak tahu kalau kamu juga bisa menggambar. Dia berkata, mendapat gambar diri sendiri dari orang yang dicinta rasanya seperti ditembak oleh anak panah berbentuk cinta. Bisa dibilang ini salah satu hobiku. Dia tersenyum dan mencium pipinya. Bagus sekali. Kamu selalu membuat kejutan untukku setiap hari. Dia berkata dan masih melihat gambar itu. Nadine hanya tersenyum mendengar kata-katanya. Ya, sebenarnya masih ada banyak hal yang belum kamu ketahui dariku. Sayang, mari kita mandi bersama dan kita bisa berlatih di ruang bawah tanahku nanti. Nadine mengangkat kepalanya kembali dan menatapnya. Oh, kamu juga punya ruangan untuk latihan? Matanya tampak berbinar-binar. Dev terkekeh melihat ekspresinya yang bersemangat. Dia mengacak-acak rambutnya. Tentu sayang, tapi sedikit berbeda dengan ruangan latihan band. Benarkah? Aku jadi penasaran. Mandi dulu sayang. Dia mengangkat tubuh istrinya itu dan membawanya ke kamar mandi. Setelah mandi bersama untuk waktu yang cukup lama, keduanya pergi ke ruang bawah tanahnya. Ruang bawah tanah Dev berbeda dengan milik Ben yang penuh dengan peralatan berteknologi tinggi. Ruang bawah tanahnya ini terlihat seperti dunia baru. Ini tidak persis dengan ruangan bawah tanah. Bisa dibilang hanya sebuah terowongan tersembunyi yang mengarah ke halaman belakang rahasianya. Dan tidak ada yang tahu dia memiliki halaman belakang ini kecuali kepala pelayannya. Ia memiliki hutan sendiri di belakang rumahnya yang dilindungi oleh penghalang, sehingga tidak ada yang bisa masuk tanpa izin ke propertinya. Sekarang mereka berdiri di atas gunung batu di mana hutan belantara tepat di depan mata mereka. Di belakang mereka adalah terowongan yang mengarah ke rumahnya tadi. Suara kicau dan angin sepoi-sepoi membuat Nadine tenang dan dia merasa sangat bahagia. Padahal saat ini seharusnya menjadi momen depresi kritisnya karena skandal itu. Kamu menyukainya? Dev bertanya padanya. Nadine menganggukkan kepala tanpa ragu. Bagus kalau kamu suka. Sekarang, ayo kita berlatih di sini. Di sini? Dia bertanya keheranan. Ya, di sini. Dev meletakkan di atas batu. Dia melepaskan kemeja luarnya, hanya menyisakan kaos singletnya. Kemudian memakai pemegang tali ke pahanya. Sementara Nadine terkagum-kagum hanya dengan melihat apa yang dia lakukan. Sayangku, aku adalah lawanmu untuk hari ini. Lawan aku, tapi jangan. Aku harus tetap hidup agar bisa melindungimu. Mengerti? Dia mengulurkan sebilah pedang padanya. Nadine tersenyum dan meraih pedang tersebut. Bagaimana ini bisa disebut dengan latihan? Tentu ini untuk kebaikan kita sendiri. Oke, aku akan bersembunyi dulu. Kamu harus mencariku dan menyerangku. Sementara aku akan menyerangmu juga. Yang kalah harus mendapatkan hukuman. Hukuman? Nadine memiringkan kepalanya. Ya, hukuman. Dia mengambil dan berbalik. Oh iya, semua binatang buas di dalam sini adalah nyata. Hati-hati.
Panggil namaku jika kau butuh bantuan. Dev dengan cepat melompat masuk ke dalam hutan, meninggalkannya tercengang di atas gunung batu. Nadine menarik nafasnya dalam-dalam. Dia melepas kemeja longgarnya, hanya menyisakan bra olahraga dan celana kargo. Bentuk perutnya yang ramping serta es lainnya terlihat dengan jelas. Dia mengencangkan cengkramannya pada pedang dan melompat ke hutan. Cara latihan yang aneh. Dia mengomel di dalam hatinya. Hutan ini sangat sunyi. Dia terus berjalan berusaha mencari Dev. Sambil berjalan, dia bisa melihat berbagai binatang dan serangga di dalam hutan ini. Ini seperti dia benar-benar berada di alam bebas. Bagaimana suaminya bisa memiliki tempat tersembunyi seperti ini di dalam mansionnya? Dia terus menjaga kewaspadaannya, sembari menebas alang-alang dan cabang untuk mencari jalan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba dia bisa merasakan serangan dari belakang. Dia membalikkan tubuhnya dalam sedetik dan mengayunkan pedangnya. Ting! Sebuah peluru. Dia melihat benda itu. Nadine melihat pohon di belakangnya. Dia melihat Dev ada di sana, di salah satu cabang pohon. Kapan dia ada di sana? Kenapa aku baru melihatnya sekarang?